Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para asatid yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Ad-Da'wah beserta seluruh jajarannya, para sesepuh, bini sepuh, Bapak dan Ibu, para shaimin dan shaimat, insya Allah kita yang hadir malam hari ini khususnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu, setahun yang lalu memasuki bulan Ramadan, mungkin di masjid ini atau mungkin Bapak berada di mana ketika itu, doa kita yang pertama, ya Allah, alhamdulillah saya ketemu dengan Ramadan tahun itu, tahun kemarin. Doa yang Bapak panjatkan dan Ibu panjatkan ketika itu, ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu, rahimakumullah, Ramadan berakhir. Datanglah bulan Syawal. Syawal terus, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, datang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, datang bulan Rajab. Bulan Rajab datang, para guru kita mengajarkan Bapak dan Ibu kita berdoa yuk. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ketika kemarin datang bulan Rajab, kita diajak berdoa, diajarkan oleh guru kita, ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab. Betul ya Pak ya? Bulan Rajab berakhir, masuk bulan Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Sya'ban. Sya'ban berakhir. Ya Allah, balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah, pertemukan dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, jemaah sholat tarawih, kita sudah berada di malam ke-20. Dari sekian banyak doa yang kita pinta kepada Allah, doa kita yang satu sudah dikabul, di antaranya balighna Ramadan. Kita ketemu dengan Ramadan. Coba Bapak perhatikan, mungkin ada tetangga kita, mungkin jemaah kita, teman sejawat kita, yang Ramadan ini sudah tidak ketemu dengan kita. Betul ya? Berarti Bapak dan Ibu sekalian, doa kita diijabah oleh Allah. Kita ketemu dengan Ramadan, sudah memasuki malam yang ke-20. Yuk kita berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kami dikasih umur panjang, ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Begitu pesan Allah Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Mudah-mudahan doa kita diijabah. Insya Allah kita ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, doa kita kepada Allah, semoga amal ibadah yang telah dan yang akan kita lakukan bil khusus selama bulan Ramadan ini dicatat sebagai amal soleh, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita umatnya yang malam hari ini ruku dan sujud bersama-sama, kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, judul kita malam hari ini kaitannya Ramadan dan ukhuwah. Tadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, imam kita dari awal rakaat pertama sampai rakaat terakhir, rakaat yang kedua membaca ayat Al-Quran itu kaitannya semua dengan ukhuwah, Bapak.
Coba kita cari korelasi hubungannya antara Ramadan, ketakwaan dengan ukhuwah. Bapak dan Ibu sekalian, Al-Baqarah 183 yang hampir mungkin setiap malam dibacakan oleh guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya tujuan dari puasa yang kita lakukan, puasa berapa lama Bapak Ibu? Berapa lama? Saya tanya sekali lagi, kita puasanya berapa lama? Jadi kalau kita ditanya berapa puasanya kan pakai hari ya Pak? Satu bulan. Jangan pakai 30 hari. Karena puasa itu ada yang 29, ada yang 30. Karena kalender Hijriah Kia mengatakan Hijriah satu bulan itu dalam makna Hijriah itu bisa 29, bisa 30. Jadi kalau Masehi ada yang 28, 29, 30 sampai 31. Tapi kalau kita ditanya berapa lama umat Islam berpuasa? 1 bulan lamanya. Bapak dan Ibu, puasa yang 1 bulan itu tujuannya nggak ada lain. Kalau hikmah puasa banyak hikmah puasa. Saya nggak perlu jelaskan, nanti kaitan dengan ukhuwah. Tujuan puasa yang utama dan memang itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Agar kita para shaimin dan shaimat menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa ini sering sekali diucapkan, bahkan dalam sholat Jumat dia menjadi rukun dari khutbah wasiat takwa itu. Bapak dan Ibu, kalau boleh kita gambarkan, takwa itu tuh berada di pucuk pimpinan yang paling tinggi. Untuk menuju derajat takwa itu subhanallah perjalanannya. Makanya diingatkan terus. Saya akan mulai dari paling dasar dulu. Nanti kita coba cari titik temunya di mana antara ukhuwah dan ketakwaan kita pada Allah. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah, ada kaidah begini Bapak Ibu. Kullu muslim mu'min. Walaysa kullu mu'min. Ulangi. Kullu mu'min muslim. Walaysa kullu muslim mu'min. Setiap yang orang beriman itu mukmin, dia pasti muslim. Tapi tidak semuanya yang muslim itu adalah mukmin. Itu kaidah tuh Pak tuh. Hari ini orang Islam banyak nggak? Kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu, banyakkan orang Islam, banyakkan orang yang muslimnya apa yang mukminnya? Iya. Ya. Banyakkan muslimnya apa mukminnya Ustaz? Banyakkan muslim. Hari ini yang berkata yang muslim banyak Pak. Banyak muslim Pak. Tapi yang mukmin, nah ini. Jadi level pertama untuk menuju takwa itu dia menjadi muslim. Kalau muslim itu Pak, tinggal baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gampang kan? Ada orang mau kawin Pak, dia mau nikah. Beda agama. Kata pacarnya, kalau kamu mau nikah sama saya, kamu harus muslim dulu. Muslim itu gimana? Dibaca syahadat. Cuma baca syahadat mah gampang. Datang ke penghulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Yakin dan tidak yakinnya apa yang diucapkan nggak urusan kita, dia yang meyakini. Yang jelas begitu orang sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muslim nggak dia? Muslim. Pertanyaannya, apakah dia sudah mukmin? Nah, panjang ceritanya, Pak. Apakah dia puasa? Dia yang tahu. Apakah dia sholat? Apakah dia zakat? Apakah dia haji? Apakah dia sedekah? Apakah dia infak? Kaitannya lagi, apakah dia untuk menuju yang takwa itu dia sudah melaksanakan ukhuwah sebenar-benarnya? Panjang Bapak dan Ibu kita bicara takwa. Level yang kedua aja kita dari muslim ke mukmin udah berapa? Betul tidak? Naik dari mukmin mau ke muhsin, nah itu kan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bisa enggak ketika kita ibadah seolah-olah kita melihat Allah? Allah. Pak Haji setan datang. Tuh dompetnya tadi ada di sono yang kelupa. Luar biasa kan? Tapi kalau kita memang belum betul bisa khusyuk sesungguhnya Pak, tapi yakinlah bahwa ibadah kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu. Untuk menuju level ketiga berat. Yang kedua aja udah beratnya luar biasa Bapak. Ketiga. Nah sekarang Ustadz,
Ini kaitannya dengan ukhuwah apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa Bapak dan Ibu, harus betul-betul dia menjadi seorang muslim yang menjalin ukhuwah. Tadi di rakaat kedua, imam kita beliau satu firman Allah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Terjadi pernikahan, terjadi perkawinan, akhirnya berkembang biak. Syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Bapak dan hadirin yang berada di baris paling depan, saya yakin Bapak mungkin ada yang satu kampung. Tapi mungkin juga dari ujung sampai ujung kita semua yang ada di sini, kita tidak saling kenal mengenal, tapi kita diikat ukhuwah kita sebagai seorang muslim, kita duduk di sini. Betul ya? Yang kemudian Bapak dan hadirin, dari ujung sampai ujung, dari depan sampai belakang, tidak ada, wah saya orang Jawa yang paling mulia, yang Sumatera, yang Kalimantan, enggak ada. Islam tidak pernah mengklaim suku mana yang paling mulia. Islam tidak pernah mengklaim dari warna apa kulitnya yang paling mulia. Islam tidak pernah mengklaim bahwa bahasa ini yang paling bagus. Bahkan baginda Rasul sendiri beliau mengatakan, la farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada bedanya tuh Pak orang Arab sama orang Arab. Walaupun tinggalnya dekat dengan Ka'bah di Makkahul Mukarramah, jadi Abu Jahal aja. Betul nggak? Ya Abu Lahab aja. Masih lebih mulia jemaah dakwah Bapak yang tiap malam ruku dan sujud lillahi ta'ala, tinggal di Mekah tapi nyuri, ada nggak? Banyak tuh yang sudah pernah haji ngerasain, orang lagi tawaf aja pada hilang tuh dompetnya Pak. Betul tidak? Ada yang nipu nggak orang yang tinggal di Mekah? Ada yang nipu nggak orang yang tinggal di Madinah? Jadi nggak ada yang mulia kata Allah. Wahai jemaah Masjid Ad-Da'wah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tadi awalnya lita'arafu. Artinya siapapun kita malam hari ini yang hadir di sini, dari manapun sukunya, apapun bahasanya, apa warna kulitnya, kita sama Bapak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibikin soft. Depan khusus orang Jawa. Wah. Karena ketuanya Pak Haji orang mana nih Pak Haji Kian? Karena ketuanya orang Sunda, jangan umpama gitu ya. Di depan khusus orang Sunda. Itu nggak boleh Pak. Itu rasis namanya. Ya. Datang duluan, bismillah di depan. Yang paling mulia siapa Ustaz? Inna akramakum indallahi atqakum. Maka Bapak dan hadirin, menjaga ukhuwah ini bagian dari ketakwaan kita. Kenapa? Kita sama muslim tadi ayatnya sudah dibacakan. Ya. Nggak boleh saling suudzon di antara kita, saling menyakiti, saling memfitnah, ya, saling membelakangi, saling menipu. Nggak bisa. Nggak disebut takwa, sholatnya rajin 5 waktu kesini. Tapi sama muslimnya tidak akur. Bagaimana? Belum sampai derajat takwa Pak. Kalau bicara takwa yang sesungguhnya. Karena takwa nggak cukup rajin sholat. Takwa itu nggak cukup kita membayar zakat. Ukhuwah di antara kita, merasa sama kita di hadapan Allah, itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Tadi ayatnya satu persatu beliau bacakan. Indah banget itu mengingatkan kita bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Ya. Enggak ada yang membedakan di antara kita Bapak dan hadirin sekalian. Maka Ramadan ini datang, tadi saya datangkan ikut maghriban di sini. Lalu kita berbuka puasa. Yang buka 250 orang. Tanya coba, ada yang saling kenal mengenal enggak? Enggak ada, tapi kita sama rukun.
bisa berbuka bersama, disediakan oleh masjid. Ini tempat ukhuwah, kan luar biasa. Dipersatukan kita dengan namanya ukhuwah Islamiyah kita. Itu baru takwa, Pak. Itu bagian dari perjalanan menuju takwa itu sendiri. Maka kalau dia cuma rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, tapi berantem sama tetangganya, nggak ada yang akur, dia bertakwa, Ustaz? Enggak. Sejauh dari takwa, Pak. Orang bertakwa semuanya tuh ada tahapan, termasuk menjaga ukhuwah itu. Maka terakhir nih oleh malam hari ini, coba takwa itu ada 4 komponen yang harus kita jaga. Yang pertama apa? Ta'aruf. Yang pertama ta'aruf. Saling kenal mengenal. Saya nggak tahu nih kalau habis tarawih ada salam-salaman nggak di sini, Pak? Ada ya? Ya paling nggak salaman di antara kita kiri kanan. Kalau kita nggak kenal salaman, jangan cuma salam nempel di tangan kalau Bapak lebarannya. Jangan ya dan biadin, tapi kolban di kolbin. Gue mau terpaksa salaman sama dia, di hati gue masih sebel sama dia. Nah itu nggak jadi tuh takwanya begitu, Bang, nggak jadi tuh. Kalau cuma tangan doang, tangannya salaman, mukanya melengos. Bagaimana mau jadi orang bertakwa? Belum, Pak, belum. Itu ukhuwah. Jadi kalau tangannya nempel ya dan biadin, itu connect sebetulnya kolban bi kolbin. Anda memaafkan saya memaafkan Anda. Kan begitu indahnya ta'aruf itu dalam Islam. Ya. Coba kalau umat Islam itu dengar kata jihad, takbir, pokoknya ada apa dia mau mandoin, pokoknya ya Pak mau sholat mau enggak, kalau namanya ukhuwah itu luar biasa nggak? Subhanallah tuh. Andai kan Palestina dekat sama Indonesia tuh Pak, cuman jauh Pak nyebrangnya ya. Andai kan Palestina cuma nyebrang kayak ke Malaysia umpama begitu ya. Ada saudara kita ditindas begitu, insya Allah mujahid Indonesia luar biasa. Ukhuwah Islamiyahnya tertanam dalam diri kita, betul tidak? Allahu Akbar. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama? Ta'aruf. Nah, ini sudah kita jalin nih. Luar biasa Bapak. Setiap malam kita berbuka puasa bersama. Nanti ada sahur. Enggak. Pengurus enggak nanya. Mau sahur? Orang mana? Enggak. Sunda bukan? Enggak. Enggak. Hakul yakin. Enggak. Itu maknanya apa tuh? Kita sudah mulai ta'aruf kita tuh. Ya. Ukhuwah kita sesama muslim udah amat luar biasa terjaga. Mungkin bukan orang Kelapa Gading semuanya. Ada yang dari mana saudara kita ya kan? Musafir datang, ya Allah, hayya 'alas shalah. Tunduk semuanya kepada Allah. Ya Allah ya Rabb. Satu. Setelah ta'aruf, yang kedua apa? Tafahum. Coba kita saling memahami. Masing-masing daerah itu punya karakter. Masing-masing orang bahasanya ada dialeknya. Ya sudah kita coba memahami. Ada orang Batak ngomong sama orang Solo, kan gak ketemu. Satu galak, gimana? Kamu jangan marah-marah dong. Enggak, nah, kita harus tafahum tuh di situ tuh. Iya kan? Memang pembawaannya udah begitu, Pak. Iya kan? Beda sama ketemu orang Jogja, orang Solo, beda. Iya kan? Nah, kita coba memahami. Tetangga kita kan gak sekampung dengan kita, gak sebahasa dengan kita. Kita bertetangga, itu saudara kita semuanya. Bisa nggak kita tafahum? Untuk saling memahami. Makanya diajarkan oleh Rasul, hei umatku, kalau engkau nanam pohon, nanam pohon nih, pohon mangga berbuah, terus buahnya itu masuk ke rumah orang, itu jadi buah siapa coba? Buah siapa? Buah tetangga Pak, jangan pakai marah, nyuri ya. Makanya ngaji tuh, itu nggak tafahum tuh. Kalau pohon mangga kita berbuah, lalu buahnya ngelondoi ke rumahnya orang, ke halamannya orang, itu bukan punya dia Pak, itu punya tetangga, itu halal. Tuh, dia pakai marah, nyuri ya. Ya kalau mau tebang, jangan sampai nyebrang ke rumahnya orang. Kalau yang dikasih, begitu buahnya diambil, dia marah. Nah itu, orang mana tuh? Orang sono. Kampung Bahari itu Pak, rumah saya tuh. Ya, nah ini tafahum Pak. Jadi dalam kita menjalin ukhuwah ini perlu tafahum Bapak dan hadirin. Paham ya? Yang ketiga, waktunya masih ada Pak Ji? Masih. Cukup Pak? Habis. Ya, ada 2 lagi deh, kata Pak Haji habis. Tanggung nih 2 lagi. Yang ketiga, ta'awun. Apa ta'awun? Saling tolong, menolong. Ini sesama muslim, Pak. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ya, ini sudah perintah Allah. Orang beriman itu, ini dia, dijaga nih. Yang terakhir adalah takaful. Saling memberikan rasa aman. Memang aneh juga kalau ada di masjid ini, ada yang kehilangan, Pak. Ya. Jadi bukan diadah, Pak. Saya ketua DKM juga. Terpal, Pak. Terpal hilang, Pak. Terpal hilang. Tapi kita doanya begini, jangan nyumpahin. Mudah-mudahan terpal itu untuk kebaikan. Nah gitu aja. Udah,
baru derajat takwa kita tuh akan deket tuh. Jangan sumpahin biarin yang ngambil handphone gua, mencret gua. Nggak usah. Kita doakan saja, mudah-mudahan handphone itu mungkin anaknya mau makan, besok dia mau sekolah nggak ada biaya, mudah-mudahan handphone itu dijual untuk kebaikan. Itu begitu Pak kalau orang bertakwa tuh. Bisa nggak kita kayak gitu tuh? Nah, berat kan? Iya, kalau Bapak merasa berat berarti derajat takwa kita masih jauh tuh Pak. La'allakum tattaqun. Berat derajat takwa. Tapi kita usaha Pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan tausiah singkat ini panjang nih Pak Jo kalau lanjutin nih belum ya karena nih insya Allah ketemu tadi kita ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan amin ya robbal alamin billahi taufiq wal hidayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.